Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Dari peragu menjadi pemimpin. Ada pepatah mengatakan, orang sukses selalu mencari jalan, orang gagal selalu mencari alasan. Versinya bisa berbeda-beda tapi ujung-ujungnya sama saja, yaitu alasan. Beberapa alasan yang sering kita dengar. Bukan saya tidak mau, tetapi atasan saya yang tidak memberi pekerjaan. Bukan saya menunda-nunda, tetapi memang waktu yang diberikan sangat terbatas. Saya belum berhasil karena tidak ada kesempatan yang diberikan, dan sebagainya, dan sebagainya. Alasan juga diberikan oleh Gideon ketika malaikat Tuhan menunjuk dirinya untuk menjadi penyelamat bangsa Israel dari cengkeraman bangsa Midian. Gideon berkata, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bagi-bagi 6 ayat 15. Pada waktu itu, bangsa Israel telah tinggal di wilayah Kanaan, tetapi telah lama pula mengikuti ilah-ilah dan dewa-dewa sesembahan suku-suku dan bangsa-bangsa setempat. Akibatnya Tuhan membiarkan bangsa Israel dikuasai oleh suku-suku dan bangsa-bangsa penyembah berhala itu. Israel saat itu dikuasai oleh bangsa Midian. Dan orang-orang Israel hidup dalam ketakutan akan orang-orang Midian. 2 kali Gideon meminta Allah suatu mukjizat untuk membuktikan bahwa dia akan menindaklanjuti janji-janjinya. Gideon menerima tugas dengan ragu dan takut, namun mengakhirinya dalam kekuatan. Dengan kepemimpinan yang gagah berani, ia mengalahkan bangsa Midian. Kunci keberhasilan Gideon dari seorang peragu menjadi pemimpin adalah penyertaan Tuhan sesuai janjinya kepada Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Beberapa catatan mengenai penyertaan Tuhan. Yang pertama, penyertaan Tuhan tidak hanya diberikan kepada seorang Gideon, tetapi juga diberikan kepada setiap anak-anaknya yang bersedia taat menjadi alatnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Tidak harus dari bangsa yang besar, orang yang mempunyai prestasi, atau orang yang berpendidikan dan berkedudukan tinggi. Tuhan akan memilih orang yang mau meskipun merasa tidak mampu, daripada orang yang merasa mampu tetapi tidak mau. Kedua, penyertaan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita yang bersedia menerima panggilannya. Apabila Tuhan yang memilih, maka Tuhan juga yang akan memampukan kita melaksanakan tugasnya. Dia akan memberikan hikmat, semangat, dan sukacita untuk kita bergerak dalam rancangannya. Gideon diberikan hikmat untuk mengatur pasukan dan strategi menyerang orang-orang Midian, sehingga tentara musuh menjadi kacau balau dan melarikan diri. Ketiga, penyertaan Tuhan bukan berarti hidup kita tidak ada masalah atau tantangan, sehingga segalanya menjadi mudah. Masalah selalu ada selama kita hidup di dunia. Hanya bagaimana respon kita menghadapi masalah tersebut. Apakah bersikap ragu dan takut seperti Gideon, atau mempercayai sepenuhnya pembelaan Tuhan? Apakah kita mengandalkan kekuatan sendiri, seperti Gideon yang menyiapkan 32.000 rakyatnya untuk berperang, atau mengandalkan kuasa Tuhan? Keempat, penyertaan Tuhan membawa kita sampai tujuan.
Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab tiada yang mustahil baginya. Mujizatnya dinyatakan berulang-ulang bagi bangsa Israel dan juga bagi kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Demikian juga tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan kehadiran dan tuntunan Tuhan dalam hidup orang percaya. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, hendaklah kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, sekalipun harus melewati padang gurun, lautan, dan badai kehidupan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Karena itu, janganlah bersungut-sungut kalau kesulitan dan pergumulan datang dalam hidup. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.